Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya, damai selalu Nusantaraku tercinta dimanapun Anda berada. Oke, bagaimana kabarnya saudara-saudaraku tercinta? Semoga kita semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan rezekinya, digampangkan usahanya ya, diberikan kelancaran ya setiap pekerjaannya ya. Oke, di kesempatan sore hari ini saya dan teman-teman izinkan untuk mereview sebuah penemuan spektakuler sepanjang sejarah di Jawa Timur ya. Penemuan jejak istana dari Majapahit. Hebohnya lagi ini sudah terkenal dan juga di seluruh dunia ya, karena memang ini penemuan yang spektakuler ya, tidak tanggung-tanggung, seluas 6 hektar ya lahannya ini ya. Sedangkan dinding luarnya istana dari Briwengker ini panjangnya sekitar 315 meter. Seperti apa? Yuk ikuti perjalanan kita kali ini, jangan di skip biar tahu dan tidak terlewatkan setiap momen-momen gambar yang ada. Nah, kita ada di atasnya ini teman-teman ya. Kita ada di atas dari temuan struktur yang diduga adalah pagar luar dari benteng Raja Briwengker atau paman dari pendiri Majapahit ya saat ini. Jadi di sini ditemukan kurang lebih 3 tahun yang lalu, tapi masih belum usai ya, belum finish karena memang saking luasnya. Jadi banyak sekali ya kendala-kendala atau faktor-faktor yang perlu diselesaikan ya, dari mulai pembebasan lahan untuk mengkaji ini untuk para ahli arkeolog dan juga para pakar-pakar yang memang harus kompeten ya di bidangnya ya, karena tidak gampang ya untuk meneliti penemuan yang sudah usianya ini diperkirakan sudah ratusan tahun yang lalu. Kita seperti lihat di bawah itu ya, kita ada di atasnya, karena memang temuannya ini ada di 3 meter sampai 2 sampai 3 meter di kedalaman tanah, tepatnya di lahan perkebunan warga ya. Kita lihat ini mengarah ke utara, membujur ke utara. Ini panjangnya 315 meter ya, bisa dibayangkan ya. Pada zaman dahulu nenek moyang kita, leluhur kita, dengan keterbatasan yang ada ya, belum seperti sekarang ini ya, ada alat berat, ada alat-alat mesin-mesin yang canggih, bahan-bahan juga sudah lengkap, besi, semen. Tapi di waktu itu dengan alat yang sekadarnya, dan juga kita tahu sendiri perekonomian kita dulu jelasnya tidak seperti sekarang, tapi leluhur kita sudah bisa membuat karya megah yang seperti saat ini. Oke, kita coba masuk lebih dalam lagi, mendekat ya. Jadi benteng pagar luarnya saja tebalnya itu kurang lebih 2 sampai 3 meter ya teman-teman ya. Yang mana itu? Yang ini, posisi yang ini ya? Bisa kita lihat ya ini ya. Oh, itu tebal sekali. Tapi itu posisinya rapi sekali ya? Iya ya. Samping-sampingnya itu loh. Benteng atau pagar pembatas yang sisi barat. Ini sisi barat ya, bisa dibayangkan. Sisi barat ya berarti ya. Pagar bentengnya aja sedemikian besar. Tebalnya dan besar itu. Bagaimana isi dari sisi timur utamanya, bangunan utamanya. Nanti kita akan review semuanya. Kita lihat dari sisi baratnya dulu. Ada kurang lebih 315 meter dengan panjang 315 meter, lebarnya 3 meter ya, di luas lahan 6 hektar. Ya, jadi situs ini tidak jauh dari pemakaman umum. Oke, kita masuk ke dalam atau kita lihat atas saja ini? Kita turun aja nggak apa-apa ini. Ya, yang satu minta turun, yang anu ke atas. Di atas. Oh, ya kita dari atas saja. Oke, Guru. Ya. Kita lihat dari atas ya. Jadi biar tahu pemandangan dari tampak dari atas. Ini dekat sekali dengan pemakaman Dusun Bendo ya teman-teman. Nah, itu makamnya. Mana makamnya? Nah, itu makam umum ya. Itu makam umum. Itu pemakaman umum. Oh, ya. Itu pemakaman umum Iya. itu. Pada sebelah sini ini apa yang ini? Ini pundennya. Oh, itu pundennya. Nah, itu punden. Di pemakaman umum itu juga ada temuan yang juga spektakuler. Oh, di sana. Di sana juga ada batu-batuan besar, batu boulder, dan juga sempat ditemukan rangka mayat pada di kemungkinan era tua ya, entah memang sebelum atau sesudah Majapahit, masih dalam penelitian. Tapi kita akan review yang ada di sini dulu. Ini adalah benteng yang paling barat. Bisa kita
adalah, nah, ini diperkirakan adalah pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya bisa dilihat ya, kalau dari baratnya itu menjorok keluar, itu ada gapura 1 dan 2 itu untuk memasuki benteng itu sendiri. Nah, ada bilik-bilik kecil, kemungkinan sebelum masuk ke istana itu harus seperti sekarang ya, ada ring 1, ring 2, ring 3, itu harus disterilkan dulu ke ruang sebelah sini. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini hanya perkiraan saja ya, kalau kita lihat. Nah, ini menjorok keluar ya, ini sepertinya ini juga tiang besar ya, menjorok keluar dan ke dalam. Jadi para arkeolog memang sangat ekstra kerja keras dan juga sangat berhati-hati untuk menyimpulkan ini. Ini hanya masih perkiraan saja, karena memang masih dalam proses penelitian, pengkajian dengan teman-teman yang ada. Kebanyakan memang dari bata merah. Bisa dibayangkan ya, lahan seluas itu habis berapa kubik ya bata merahnya itu ya. Nah, dan apalagi ukurannya sangat besar-besar. Makanya bisa kita bayangkan nenek moyang kita dulu teknologi seperti apa yang digunakan. Nah, kita sebagai generasi penerusnya, kita harus punya istilahnya ilmu untuk mempelajari hal-hal seperti ini. Ini tugas kita, merawatnya, melestarikan, dan juga mempelajari apa yang bisa kita ambil, kita petik dari penemuan ini. Jadi arkeolog ini sudah melakukan penggalian selama beberapa tahap ya untuk situs ini. Oke, kita ke sana. Jadi berangkat dari hipotesis bahwa situs ini merupakan tempat pendarmaan Mahesa Cempaka. Apa artinya pendarmaan? Ya, pendarmaan ya istilahnya itu seperti tempat untuk mensucikan diri. Ya, kemungkinan ya ini untuk peribadatan termasuk ya. Peribadatan, pendarmaan ya, atau untuk kalau orang muslim mungkin tempat peristirahatan terakhir mungkin ya, seperti itu ya. Mahesa Cempaka itu atau Narasingamurti itu adalah kakek dari pendiri kerajaan Majapahit yang bernama Raden Wijaya. Nah, bisa kita lihat ya itu teman-teman ya, pintu masuknya ya, bisa kita lihat. Kita hanya bisa membayangkan dengan temuan yang ada ini. Ini diduga pintu paling barat. Kita akan ke sana. Kita lihat dinding yang dari ke arah mengarah ke utara. Oke, kita ke sana. Saya tadi itu mau tanya soalnya, Wengker itu apa Wengker itu ya? Itu nama. Wengker itu nama kan? Wengker. Beda. Oh, Wengker itu nama seseorang ya? Wengker, Kahuripan. Iya. Jadi ada B-nya itu. Kalau sekarang itu ya mungkin seperti insinyur. Ya, berarti seperti apa titel ya? Istilahnya itu apa ya? Jadi menurut arkeolog hasil ekskavasi tahap pertama ini mengungkap struktur bangunan kuno ya. Lebarnya ini kurang lebih 140 cm dengan ketinggian 80 cm dan terdiri dari 14 lapis bata. 14 lapis bata dari bawah itu ya teman-teman. Coba kita ke arah barat ya, kita ke sana ya. Nah, seperti itu ya. Itu yang kita lewati tadi itu ya. Nah, itu yang kita lewati tadi itu ya. Beberapa meter itu ada menjorok keluar seperti ini. Oh iya. Nah, setiap beberapa meter kita ke sana ya, ada menjorok keluar. Nah, ini sudah terpikirkan oleh nenek moyang kita dulu ya. Sebenarnya itu nggak jauh beda sama bangunan yang sekarang kan. Jadi memang ada menjorok keluar seperti ini. Kalau sekarang itu namanya apa ya? Caga. Iya, pilar itu pilar. Nah, ada pilar-pilarnya. Seperti itu ya. Sedangkan dimensi batanya ini panjangnya 32 cm, tebalnya sekitar 6 cm, lebarnya 22 cm. Sangat lebar sekali, beda dengan lebar dan tebal. Iya. Jadi terdapat pilar-pilar dinding ini di sisi timurnya ya. Jarak antara pilar yang satu dengan yang lainnya ini kurang lebih 5,5 meter. Bisa kita lihat ya. Nggak pakai semen ya. Nah, itulah hebatnya leluhur kita, tanpa semen, tanpa besi, tapi masih bisa kuat ya. Bisa kita nikmati sampai sekarang. Berapa ratus tahun yang lalu ya, bisa kita lihat ya.
Oke, kita ke sana terus ya. Loh, lihat mana ini? Itu buntu ya? Gimana? Kita naik mencolot aja. Nggak bisa ini kita kalau naik mencolot. Oh iya, jangan nanti ini rusak. Nggak apa, kita review yang sebelah sini aja dulu, nggak apa-apa. Sebetulnya nanti rusak. Nah, karena tugas kita dalam melestarikan, kita jangan sampai masuk ke area suci ini ya teman-teman ya. Kita menghormati ada pemeluk agama lain yang menganggap bahwa bangunan-bangunan seperti ini adalah bangunan pendarmaan, bangunan suci. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini baru seperempatnya ya kita mereview ya. Kita belum sampai ke sana ya. Belum, itu masih jauh sekali ke sana Jauh itu. teman-teman ya. Kan masih ke sana itu masih jauh sekali itu. Di kedalaman 2-3 meter. Bisa kita bayangkan kenapa hampir temuan-temuan yang ada di daerah Trawulan ini ada di bawah tanah. Jadi memang kita diliputi atau didekati dengan gunung-gunung besar. Ada Gunung Anjesmoro, Gunung Penanggungan, Gunung Welirang ya. Ada Gunung Agung yang sempat meletus itu di Bali itu ya, sampai ke sini erupsinya itu. Erupsinya kan nyampe sini kapan itu ya? Bisa jadi memang ada gempa atau bencana dahsyat ya yang dialami dari bangunan-bangunan ini, dan beberapa ratus tahun. Berarti ada gempa atau bencana itu tidak 1-2 kali, banyak berpuluh-puluh kali mungkin ya. Makanya sampai ketutup lapisannya itu ada beberapa lapisan. Yang sebelah sini jebol itu kan? Ya kan? Yang sebelah situ loh jebol. Iya. Karena memang apa ya, ini masih dalam pengkajian atau penelitian. Jadi sudah pihak dari BPCB ya, sekarang berganti nama dengan BPK atau Balai Pelestari Kebudayaan, itu sudah melakukan ekskavasi ini sebanyak 4 kalau nggak salah 4-5 kali, dan masih terus ya, dilakukan perkembangan untuk bisa menciptakan atau memberikan hasil yang maksimal, bisa untuk edukasi, pendidikan, dan juga apa ya istilahnya, kita bisa tahu ya jati diri bangsa ya dengan seperti ini. Kita melihat dengan temuan-temuan yang ada. Jadi kalau lihat menurut para ahli dari situs yang Kumitir, yang ada di Dusun Kumitir ini, diduga merupakan istana Brewengker ya. Jadi merupakan menantu dari pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya. Seperti itu teman-teman. Gimana? Kita kemana lagi nih? Kita lanjutkan lagi lewat jalan sana ya, jangan lewat sini nanti karena takut rusak. Kita akan review lagi lebih dalam lagi ke arah utara sana teman-teman ya. Di sana juga ada teman-teman yang sangat spektakuler ya. Terus tetap ikuti perjalanan kita kali ini, jangan di skip. Mohon masukan dan dukungannya agar channel ini bisa tetap terus berkarya untuk memberikan edukasi dan juga informasi yang menghibur, informatif, dan semoga bermanfaat. Oke ya, kita tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.